Yo guys, masih dengan Rosi di sini. Thank you udah nonton semua videoku kan. Di video kali ini aku akan ngebahas secara detail gimana cara ngisi letter of reference untuk beasiswa SCSGP. Di video sebelumnya aku udah mengupas secara detail tentang bagaimana memahami instruction page berikut ini ya. Udah kubahas detail. Di video ini fokus ngebahas tentang bagaimana cara ngisi formnya. Ayo kita go dive in satu persatu. Satu hal penting yang perlu di teman-teman tahu adalah ketika nanti menjadikan dokumen ini sebagai PDF, jangan lupa instruction page yang ini di atas ini semuanya itu jangan dimasukkan, dihapus, dibuang. Itu poin penting ya. Dan kemudian dokumen ini, dokumen letter of reference ini harus diketik, bukan ditulis tangan, namun untuk signature atau tanda tangan atau mungkin tanggal itu bisa ditulis menggunakan tangan. Oke, dokumen ini harus diisi ke dalam di bahasa Inggris kan? Dokumen ini harus diisi dalam bahasa Inggris, harus ditandatangani dan distempel oleh stempel official. Kemudian di-convert ke dalam satu PDF. Nah, di sini tertulis nih, berulang-ulang dia pasti kayak ada formnya tuh ada tertulis di sini ya. 2 halaman maksimum, termasuk halaman ini. Jadi ini kan ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3 ya, 4. Dia bilang harus maksimal 2 halaman dan menurutku pasti 2 halaman sih. Karena ini kayak terlalu sempit kan kalau ngisi kayak cuma 1 baris doang kan dan kurang dalam gitu. Jadi aku suggest teman-teman bikin 2 halaman gak apa-apa, jangan takut karena boleh. Oke, kita dari satu persatu ya. Pertama, first name harus sesuai dengan pasport. By the way, kalau teman-teman udah simak videoku tentang CV, aku udah jelasin bagaimana cara ngisinya. Apakah aku harus ngulang? Oke, aku ulang dikit. Jadi intinya teman-teman harus sesuai pasport. Makanya punya pasport dalam kes ini tuh penting banget. Kalau memang terpaksa belum punya, berarti yang sesuai dengan KTP. Oke, dan aku berharap KTP dan ijazah teman-teman waktu S1 tuh namanya sama ya. Karena kalau berbeda nanti rumit lagi tuh. Karena sebenarnya panduan utama ketika kita tinggal di luar negeri itu adalah paspor, bukan KTP, bukan ijazah S1. Oke, kemudian surname adalah nama kedua, nama belakang. Again harus dilihat di paspor nama belakangmu apa. Jadi di sini tuh nggak ada middle name ya, hanya first name sama surname doang. Nama tengah teman-teman tuh nggak akan berlaku di sini. Nah, gimana dengan yang namanya tuh cuma satu doang, misalnya Rosi doang gitu, nggak ada nama belakangnya, nggak ada nama tengah. Biasanya kalau di paspor itu tuh nanti nama kamu di repeat, misalnya Rosi Rosi gitu. Jadi ada dua Rosi, Rosi depan, Rosi belakang, nama belakang. Wah, kok tiba-tiba ada ada balon-balon tadi apa ya? So, ya berarti tulis nama belakang, tanggal lahirnya, lihat di sini strukturnya harus diikutin ya. Tahun-tahunnya, bulannya sama tanggal. Jadi jangan sampai kebalik. Strukturnya jangan bikin sendiri. Pokoknya ikutin struktur yang udah diminta sama mereka. Kemudian citizenship Indonesia. Full name of referee, nama pemberi rekomendasi kamu. Kemudian nama organisasinya, nama organisasi baik organisasi tempat kerja atau organisasi sosial atau misalnya kampus yang ngasih referensi. Aku mau ngasih pandangan pribadi kalau untuk kasus apply beasiswa luar negeri better jangan dari kampus S1 karena nggak relevan menurutku. Kampus S1 itu dia dia itu akan memberikan surat rekomendasi bahwa kamu itu dulu mahasiswa yang kuliah di tempatnya, kamu belajar tentang materi ini itu, ya kan? Dan padahal kalau untuk beasiswa SCSGP, konteksnya itu adalah konteks profesional, konteks pekerjaan, bukan konteks kuliah. Jadi makanya aku pribadi tidak mensyarankan teman-teman minta surat rekomendasi dari kampus S1. Kecuali teman-teman kerja di kampus. Berarti konteksnya profesional, misalnya jadi asisten dosen waktu itu, atau saat ini ngajar sebagai dosen, atau kamu kerja sebagai peneliti di kampus. Nah, itu masuk akal, minta surat rekomendasi dari kampus. Tapi konteksnya akhirnya profesional, bukan konteks sekolah. Hopefully you got this. Oke, kemudian title-nya, jabatannya apa? Again, tentu jabatan lebih tinggi lebih bagus. Orang yang mempunyai peran
di sebuah organisasi tersebut atau orang yang bisa membawa perubahan di organisasi itu sangat bagus. Jadi kalau aku pribadi, aku selalu mencoba minta surat referensi dari orang yang punya degree. Kayak misalnya entah S2 atau S3 gitu, dari sisi namanya kan ada title-nya. Menurutku itu lebih proven gitu, bahwa orang ini tuh orang kaliber, orangnya reputable, orangnya benar-benar punya credential gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa menemukan rekomendasi dari orang-orang tersebut, ya nggak apa-apa juga sih. Ini kan tentang preferensi aku, bagaimana aku pengen menunjukkan bahwa lingkungan tempat aku kerja ini adalah orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang bawa perubahan. Jadi orang ini tuh harapannya bisa ngendorse aku gitu loh. Jadi aku mendapatkan social proof dari orang yang endorse aku. Kalau orang yang endorse ini adalah orang yang besar, punya jabatan, kan tentu lebih baik kan. Bayangin aja gini, teman-teman misalnya pedagang kecil menengah kayak jualan tas, misalnya bikin tas dari bahan-bahan alam. Kemudian teman-teman berhasil minta foto bareng Ibu Bupati. Ibu Bupati itu menggunakan tas hasil karya kamu untuk dia ikut rapat kenegaraan. Berarti kan aku dapat social proof, right? Kayak bahwa produkku itu digunakan oleh orang tertinggi dari daerahku gitu. Sama aja kayak konsepnya rekomendasi, sebisa mungkin dapat orang yang mempunyai reputasi tersebut gitu. Ini strategi dari aku. Teman-teman, you can follow or not, is up to you. Kemudian minta alamat emailnya beliau. Alamat emailnya sebaiknya itu alamat email kantor yang biasanya tuh misalnya PT Sejahtera, berarti ya misalnya nama referensiku siapa ya, namanya misalnya Andi @ptsejahtera.com gitu loh. Jadi bukan email Gmail, bukan Yahoo, bukan apa lagi, bukan Hotmail gitu, bukan. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah Gmail aja. Kan dia bilangnya kalau memang disukai. Aku pribadi waktu itu salah satu referensiku pakai Gmail, and that's really fine. Buktinya aku juga lolos ya. Berarti itu bukan yang kayak life and death situation. Kalau nggak ada terus nanti nggak lolos sih, enggak. Namanya juga preferably kan. Ada nomor HP. Nomor HP-nya diikuti dengan country code, berarti +62 nomor HP-nya beliau. Kemudian di sini tertulis surat referensinya ini berdasarkan apa nih? Kamu bisa klik di sini. Biasanya kalau langsung klik gini tuh nggak muncul kan? Klik di sini. Nah, baru di sini ada tanda panahnya. Ini juga kadang pada nggak tahu gimana cara menemukan drop down-nya. Diklik di sini ada tanda panahnya. Pilih yang employment. Kalau aku pribadi pasti pilih kalau nggak employment, involvement in network or civil society organization outside works. Yang bawah-bawah ini nggak aku pakai karena ini tidak kuat ya. Aku udah sering bahas di video sebelumnya. Katakanlah aku sekarang dari employment ya. Kemudian in what capacity do you know the applicant? In what capacity itu dalam peran apa? Jadi bisa dijawab. By the way, yang ngisi form ini tuh kan harusnya bukan kamu, right? Yang ngisi tuh referensi kamu, pemberi rekomendasi. Tapi kamu boleh ngasih masukan ke beliau. Atau kalau memang beliau mengizinkan, kamu bisa bikinin draft untuk beliau, gimana cara ngisinya, nanti beliau tinggal edit and approve gitu. Jadi beliau nggak harus bikin dari scratch. Biasanya aku menggunakan teknik ini sih. Jadi in what capacity tuh beliau ini dalam bayangan beliau ya, yang isi kan beliau. Jadi aku tahu Rosi dari mana ya gitu kan. Jadi dia bilang nanti, oh Rosi itu adalah bawahanku, dia sebagai seorang chief operating officer, aku kerja sama dia udah 7 tahun misalnya begitu. Oke, jadi on behalf of him as my boss gitu. Oke. Oh by the way di sini tertulis how long kamu kenal atau kerja bareng dia. Nah, tadi kan misalnya di atas aku bilang, oh iya aku kenal Rosi, dia adalah bawahanku, kerja udah selama 7 tahun. Di sini baru specify the number, berarti 7 tahun tuh berapa jam kerja tuh gitu kan. Berarti misalnya seminggu 160 dikali 12 dikali 7. Itu berapa? Teman-teman hitung sendiri ya. Jadi gitu, tulis numbernya doang, angkanya doang. Dan sebenarnya pertanyaannya how long bisa juga ditulis kayak 7 tahun dan ditulis. Jadi ini jawabannya boleh panjang ya, nggak hanya cuma nyebutin angka doang, tapi kamu bisa sebutin. Kalau di atas kamu cuma bilang, oh aku kenal dia karena dia adalah bawahanku waktu kerja, dia sebagai
Chief Operating Officer, di bawah ini bilang bahwa aku udah kerja bareng sama dia selama 7 tahun atau sekitar berapa jam kerja gitu. Jadi ini sepertinya bisa ditulis numbernya gitu ya, atau bisa ditulis tahunnya. Kemudian di sini pertanyaannya, on your view, how would an SI scholarships ini bisa menambah aplikan ini mengalami peningkatan profesional atau academic growth? By the way teman-teman, aku tentu nggak bisa kayak ngajarin secara detail bagaimana cara ngisinya, karena sebenarnya yang paling penting ya bagaimana menjawab pertanyaan ini adalah harus align sama dokumen CV dan juga surat-surat lainnya, misalnya motivation letter atau proof of work atau proof of leadership, semuanya itu harus sama informasinya. Itu yang jauh lebih penting. It doesn't matter nanti kata-katanya seperti apa, yang penting tuh endorse gitu loh, kayak menunjukkan bahwa you are the best human on earth. Itu yang paling penting. Nunjukin bahwa kamu tuh bener-bener layak banget dikasih beasiswa. Terserah nanti ceritanya seperti apa, yang penting align sama cerita di CV. Oke, kita recall cerita kita di CV. Aku pernah membahas di video CV bahwa aku seorang desainer yang bantu bikin brand guideline, aku bikin marketing material, bantu untuk peningkatan revenue stream sama raising awareness of the people di online campaign, kan gitu kan. Maka di sini tuh harus ngejelasin bahwa misalnya pertanyaannya kan, menurut kamu beasiswa SI ini kok bisa membuat dia kapasitas profesionalnya meningkat dan akademiknya meningkat, kenapa gitu kan, bagaimana? Nah, si beliau ini jawab, oh tentu gitu, di Swedia akan menambah pengalaman, bisa meningkatkan profesional dan akademik growth-nya karena gitu. Jadi dijelasin apakah karena programnya itu benar-benar dibutuhkan oleh Rossi, ataukah programnya itu ada internship di dalamnya, apakah programnya itu nanti link to industry needs, apakah spesifik course-nya itu dibutuhkan di tempat kerja yang saat ini gitu. Jadi, dan ini tuh kan tergantung programnya kamu apply kan, tergantung sama cerita yang kamu bangun gitu. Jadi intinya di sini tuh harus bisa memberikan alasan bahwa Swedia memang pilihan yang tepat untuk seorang Rossi bisa meningkat kapasitas karirnya, jadi lebih jago, lebih keren di bidang itu dan mengalami academic growth. Kemudian yang kedua, berikan komen ya, aplikan capacity terhadap kontribusi social change in her context. Nah, di poin ini menurutku bagaimana cara menceritakannya adalah tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi tadi aku seorang desainer, bikin desain, bikin brand guideline, itu yang diceritakan. Bilang, biasanya itu kayak cuma 1 paragraf aja sih, gak usah panjang-panjang, karena kan maksimal cuma 2 halaman ya in total. Di sini tulis kayak, Rossi telah melakukan apa aja, sebutkan angkanya, dan angkanya pastikan sama dengan angka yang kamu tulis di CV, sama dengan di dokumen lainnya. Oke? Kemudian di bawah ini assess the applicant's leadership potentials. Jadi di sini tuh disuruh menjelaskan dari sisi kepemimpinan dan disuruh menyebutkan contoh konkretnya. Nah, kamu masih ingat kan ada dokumen proof of leadership yang udah kita bahas di sebelumnya ya. Dan di situ nyebutin berapa jumlah jam kerja kamu melakukan leadership juga di company tersebut atau di organisasi tersebut. Maka di sini tuh harus bisa menyebutkan satu contoh kasus, misalnya project apa yang kamu pegang gitu, bahwa oh Rossi is really good leader, dia handle project ini dengan sempurna. Contohnya dia melakukan koneksi dengan stakeholders, dia menghubungi pihak ini, akhirnya dengan dia melakukan itu project bisa berjalan lancar, outputnya apa gitu. Jadi di sini kan ada tertulis networking quality-nya gimana, determinationnya seorang Rossi gimana, analytical dan critical thinking gimana, dan communication-nya gimana. Jadi makanya tadi aku ngasih sampel bahwa Rossi itu melakukan koneksi, menghubungi pihak ini dan itu, dia memecahkan masalah gitu. Jadi cerita satu kasus khusus, satu aja, jadi gak usah cerita banyak-banyak tentang project yang Rossi kerjakan, yang juga Rossi tulis di CV, di letter of proof of work and proof of leaderships. Got it? Oke. Additional remark sifatnya nggak wajib, namun waktu itu aku diisi sih. Jadi kayak emphasize gitu loh, kayak bahwa hey please
bantu Rossi bisa ke Swedia karena Rossi really need this. Karena bukan cuma need, tapi Rossi adalah, kalau kamu investasi ke Rossi itu sama halnya kamu tuh investasi untuk kebaikan Indonesia, untuk ngebantu Rossi kontribusi di SDGs kelima gitu. Jadi kayak ngasih endorsement, ngasih statement bahwa you have to accept Rossi gitu, karena Rossi is the best woman on earth yang bisa bantu Indonesia jadi lebih baik dan closing gender equality gap, misalnya kayak gitu. Oke, so terakhir place and date, jadi kasih tanggal, misalnya 5 Januari, disuruh nulis city ya, jadi Semarang, Indonesia, tanda tangannya di sini, stempel di sini. Ingat, stempel sama tanda tangan gak harus bersentuhan, boleh kayak ini di tengah, di kanan boleh. Kemudian ingat kalau dokumennya nanti lebih dari 2 halaman dan pasti lebih dari 2 halaman, maka di sini nanti tulis tanggal, tulis stempel sama tanda tangan. Oke, dan gak ada aturan khusus sih, mau di pojok kanan, pojok kiri boleh. Gak ada masalah. Yang penting ada stempelnya, ada tanda tangannya, ditulis tanggal, kota, dan negara. So, I think that's all from me today. So, thank you for listening to the video. Then see you in another video. Ciao!